Kosakatanya berasal dari kata taba yatubu taubatan. Taba fi'il madhi, yatubu fi'il mudhari, taubatan itu masdarnya. Maknanya kembali. Kemudian juga kalimat yang lain aba yaubu iyaban. Artinya dihaban wa iyaban. Dihaban pergi, iyaban kembali. Jadi pulang pergi. Pergi dan pulang. Aba yaubu ni'mal abdu. Itu Nabi siapa yang disebut? Nabi Dawud ya. Al-Awwab. Dawud Al-Awwab. Itu artinya yang banyak bertaubat. Bertobat itu artinya kembali dari ketersesatan. Saya ingin terangkan lagi, seorang ibu anaknya hilang, 3 tahun lamanya tersesat. Sudah lapor ke polisi, lapor kemana-mana, gambarnya dipasang setiap perapatan jalan, di pasar, di puskesmas, di sekolah. Hubungi, dicari wanted ya, orang hilang kan gitu, dikasih hadiah gitu. Nah, ketika setelah 3 bulan dia datang, sudah compang-camping bajunya dalam keadaan kotor. Mama, aku pulang. Sang ibu tidak tertawa dan tidak akan terucap sepatah kata pun. Anak itu langsung dipeluknya dan sambil air matanya berderai. Kemana engkau tersesat? Bagaimana kebahagiaan seorang ibu anaknya yang pulang? Apalagi Allah sebagai sang pencipta ketika hambanya itu kembali. Makanya Allah mendorong kita untuk segera bertobat. Kemudian dalam proses pertobatan, pertama-tama itu adalah munculnya kesadaran bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kemudian kita mengakui akan kesalahan itu. Yang ketiga, kita meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang sudah kita lakukan itu. Dan yang keempat, ada perjanjian, aku tidak akan mengulanginya lagi. Itulah namanya taubat nasuha semacam itu. Nah, dalam proses meminta ampun ini, pertama kita yang membuka daftar dosa-dosa kita itu. Ya, curhat kepada Allah, curahkan air matamu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena air mata pertobatan itu silakan dicek dalam air mata. Air mata yang keluar itu mengeluarkan racun-racun tubuh dari kita sendiri. Ya. Sehingga rasa sesak, rasa nyesal, rasa kecewa, rasa sedih, rasa segala macam itu hilang semuanya. Jadi setelah selesai pertobatan akan terjadi yaitu peningkatan kualitas hidup. Yang tadinya dablek jadi sensitif, yang tadinya medit jadinya dermawan, yang tadinya malas menjadi giat, yang tadinya tidak peduli dengan penderitaan orang lain mulai peduli, yang tadinya banyak penyakitnya alhamdulillah waras bergas, sehat walafiat. Dan orang yang sudah bertobat akan terjadi peningkatan kualitas hidup, baik dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, lahir dan batin semuanya menjadi baik semuanya itu. Itu pertanda pertobatannya diterima oleh Allah. Saya kira siapapun harus mengerti bahwa pertobatan adalah bukan sekedar himbauan, tapi adalah perintah Tuhan untuk segera bertobat. Nah, cuman hanya saja ini kesulitannya orang bertobat itu apa? Yang menjadi kesulitan adalah pengakuan bersalah. Ini paling sulit orang mengaku bersalah. Itulah keberatan orang bertobat karena tidak mengaku bersalah. Siapa yang berani mengaku bersalah? Apalagi harus disiarkan oleh pers ya. Dinyatakan di TV gitu, minta maafnya. Ini memang psikologis, orang ini paling berat meminta maaf, mengaku bersalah ini. Itu persoalannya. Dan situ perlu ada keberanian. Makanya sekali lagi
ketika itu awalnya yang pertama kali orang akan minta berampun pada Allah, bertobat itu adalah satu yang dimunculkan kesadaran kita telah melakukan suatu kesalahan dan ada penyesalan, mengaku bersalah dan akhirnya meminta diampuni oleh Tuhan dan terakhir berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya kira itu saja.